Mantan pacarku yang kaya raya bertanya aku di mana. Aku sedang barbeku dan makan sate bersama teman-temanku. Aku membalas pesannya, bilang sedang di rumah tidur untuk menyembuhkan patah hati. Detik berikutnya, mobil sportnya berhenti di persimpangan. Jendela mobil terbuka. Pacarku menatapku tanpa ekspresi. Aku sedang menggigit sate ginjal yang baru dipanggang. Bingung mau dimakan atau dimuntahkan. Aku bersumpah, lampu merah selama 30 detik itu adalah yang terlama dalam hidupku. Saat SMA, mantan pacarku adalah primadona sekolah yang diakui semua orang. Lebih dari separuh siswa laki-laki di sekolah naksir padanya. Sebagian kecil yang lebih berani mencoba menyatakan cinta, tapi tanpa terkecuali. Semuanya gagal. Saat itu, melihat begitu banyak saingan, aku langsung tidak bisa diam. Karena orang lain gagal dengan cara yang lembut, maka aku akan menggunakan cara yang keras. Tentu saja, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Tapi kakakku bisa. Jadi, suatu sore, aku dan kakakku mencegatnya di tangga. Suan King, hari ini kamu punya dua pilihan. Jadi pacarnya, atau masuk rumah sakit. Suan King mengikuti arah pandang kakakku dan melihatku. Aku melambaikan tangan padanya. Tersenyum sangat cerah. Dia mengerutkan kening, lalu menoleh ke kakakku. Dengan tenang dia berkata, "Kamu masih bisa pergi sekarang." Hari itu, Suan King tidak setuju menjadi pacarku. Dia juga tidak masuk rumah sakit. Aku yang menjaga di samping tempat tidur kakakku. Dengan hati-hati membersihkan luka di sudut bibirnya dengan kapas. Dan dengan lembut mencuci otaknya. Aku tahu kamu suka Kak Si. Kamu pindah ke sekolah ini demi dia. Dan Kak Si suka Suan King. Kamu juga tahu itu. Saat aku berhasil mendapatkan Suan King, Kak Si baru bisa benar-benar menyerah. Jadi, kita berada di pihak yang sama. Aku mengejar Suan King juga demi kebahagiaanmu. Mendengar ini, kakakku mengulurkan tangan kanannya padaku. Melihat jari tengahnya yang gemetar, hampir teracung. Aku segera menahannya dan mengingatkan dengan baik. Dokter bilang lenganmu patah. Tidak boleh banyak bergerak. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dan berpikir. Karena cara keras tidak berhasil, maka hanya bisa pakai uang. Keluarga kami adalah orang kaya baru. Orang tuaku tidak ahli dalam hal lain, tapi sangat ahli mencari uang. Jadi, suatu hari sepulang sekolah, aku mendekati Suan King. Uang sakuku sebulan 10. 0. Aku kasih kamu 8. 0. Pertimbangkan jadi pacarku. Melihat dia tidak merespons, aku mengertakkan gigi. 9. 0. Tidak bisa lebih. Dia tanpa ekspresi menyampirkan tas sekolahnya di bahu. Melewati aku dan berjalan keluar kelas. Aku mengejarnya. 10.000 semuanya untukmu. Oke. Kakinya panjang. Dia menuruni tangga dengan sangat cepat. Aku berlari kecil mengejarnya sampai ke gerbang sekolah. Melihatnya masuk ke dalam mobil Bentley yang panjang. Saat sopir menutup pintu mobil, aku melihat ada seorang lagi di dalam. Seorang kakak tua yang ramah. Aku belum pernah melihat kakak itu, tapi ada perasaan familiar yang aneh. Kemudian, saat melewati jendela pamer di koridor perpustakaan, aku memastikan sumber perasaan familiar itu. Di jendela pamer itu, ada wawancara eksklusif dengan direktur sekolah. Dan ada fotonya juga. Kakak tua yang ramah itu adalah direktur sekolah kami. Dan Suan King adalah cucu kandungnya. Bertahun-tahun kemudian, ketika aku mengingat kejadian ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kenali dirimu. Kenali musuhmu. Maka kau akan memenangkan 100 pertempuran." Sepertinya aku kurang belajar strategi perang. Di tahun ketiga SMA, aku pindah ke kelas Suan King. Dengan cara yang tidak begitu terhormat, aku berhasil mendapatkan kursi di sebelahnya. Untuk lomba lari 3.000 meter putra di pekan olahraga musim gugur, tidak ada siswa laki-laki di kelas yang mendaftar. Jadi aku berkata pada ketua olahraga, "Aku daftar saja." Suan King melirikku sekilas. Tatapannya tanpa emosi. "Jangan memaksakan diri. Kalau aku juara 1, kamu jadi pacarku." Dia melemparkan buku latihan di tangannya ke depanku. Apa otakmu tidak bisa memikirkan hal lain? Pagi hari pekan olahraga musim gugur. Mungkin aku salah makan. Perutku terasa sedikit sakit.
Di tengah perlombaan, perutku tiba-tiba mual. Kemudian, aku merasa pusing. Samar-samar, aku mendengar seorang gadis di belakangku memanggil namaku. Aku menoleh dan melihat bayangan seseorang berlari ke arahku. Lapangan seketika riuh. Suara sorakan terus terdengar. Sepertinya Swan King yang memanggilku. Tapi aku langsung menyangkalnya. Sepertinya itu pasti halusinasiku. Tidak mungkin dia. Dia bilang pagi ini tidak akan datang melihat lombaku. Saat aku membuka mata, aku sudah terbaring di ranjang UKS. Kakakku duduk di sampingku. Melihatku bangun, dia langsung memberikan termos padaku. Kalau tidak bisa lari, jangan memaksakan diri. Setiap kali kamu lari 1000 meter saja, sudah seperti mau mati. Aku mengambil termos itu dan minum seteguk. Tumben sekali kakakku bisa perhatian begini. Baru kali ini, aku melihatnya begitu enak dipandang. Mulai sekarang aku tidak akan bilang lagi kalau cowok-cowok yang suka padanya itu buta. Di kelasku yang dulu, nilaiku selalu berada di tingkat menengah. Sekarang pindah ke kelas terbaik di angkatan. Peringkatku langsung anjlok ke paling bawah. Saat hasil ujian bulanan keluar, Swan King mengambil kertas ujianku. Dia membolak-baliknya lembar demi lembar. Wajahnya semakin gelap saat membaliknya. Aku merasa bersalah dan ingin merebut kembali kertas ujianku. Tapi tanganku ditahannya. Matanya menunjukkan sedikit kepasrahan. Ingin masuk universitas yang sama denganku. Aku tertegun. Bagaimana kamu tahu? Dia mengeluarkan buku fisika dari laci. Kemarin kamu salah bawa buku pelajaranku. Ini baru bukumu. Sambil berkata, dia mulai membolak-balik buku itu. Aku tiba-tiba teringat. Di halaman 42 buku itu, ada tulisan yang kutulis saat melamun di kelas. Aku harus masuk universitas yang sama dengan calon istriku. Aku langsung merebut buku itu. Cepat-cepat menutupnya. Lalu tertawa canggung padanya. Nilainya bukanlah sesuatu yang bisa kukejar meskipun aku berusaha mati-matian. Nilai yang berada di puncak piramida biasanya diiringi dengan bakat. Sejak saat itu sampai lulus, aku tidak pernah berani membuka halaman itu lagi. Setelah hasil ujian nasional keluar, kelas kami mengadakan reuni. Saat itulah aku baru tahu. Ternyata Swan King sudah lama mendapatkan tawaran dari 2 universitas Ivy League. Teman-teman sekelas bersenang-senang di lantai bawah. Hanya aku yang duduk sendirian di tangga teras atap. Bersandar di pagar sambil minum. Jangan minum terlalu banyak, Swan King berkata sambil duduk di sampingku. Aku menatapnya. Swan King, kamu lihat kan aku berjuang keras di tahun ketiga SMA. Kan tanda tanya. Dia mengangguk. Aku berusaha mengendalikan emosiku, tapi hatiku tetap tidak bisa menahan kegembiraan. Sudut bibirku ikut bergetar. Kamu juga tahu kenapa aku berjuang begitu keras? Kan tanda tanya. Dia mengangguk lagi. Saat itu, semua kekecewaan di hatiku tumpah ruah. Dengan bantuan alkohol, aku berteriak padanya. Lalu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalau kamu sama sekali tidak mempertimbangkan universitas dalam negeri. Aku benar-benar gemetar karena marah. Bahkan mataku memerah dan hampir menangis. Aku tahu sekeras apapun, aku berusaha. Aku tidak akan bisa mengejarmu. Aku juga tahu kamu tidak menyukaiku. Dia memotongku. Siapa bilang? Suaranya lembut, seperti daun yang bergetar di tiup angin malam. Aku tertegun. Mulutku terbuka lupa ditutup. Setetes air mata jatuh tanpa bisa kutahan ke sudut bibirku. Yang lebih memalukan adalah aku tanpa sadar menjilatnya. Dia melihatku tidak bicara. Nada bicaranya melembut. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Setelah berkata begitu, dia menggamit lenganku. Untuk pertama kalinya aku bisa dengan jelas mencium aroma harum dari tubuhnya. Dia mendekat ke telingaku. Kenapa kamu tidak lihat buku fisika halaman 42? Pikiranku yang kacau langsung sedikit sadar. Kamu menulis sesuatu? Dia tertawa kecil. Iya. Aku langsung menangis terseduh-seduh. Karena pada hari ujian nasional selesai, aku sudah mengemas semua bukuku dan menjualnya. Setelah itu, aku berkali-kali bertanya pada Swan King, apa yang sebenarnya dia tulis malam itu. Setiap kali aku bertanya, ekspresinya menjadi sangat tidak wajar. Tidak peduli seberapa keras aku membujuknya, dia tidak mau memberitahuku sepatah kata pun. Saat itu,
Kami berdua, kakak dan adik, adalah bucin budak cinta sejati. Ini tidak lepas dari didikan keluarga kami. Tapi untungnya, selama Suan King belajar di luar negeri, aku perlahan-lahan sadar kembali. Sedangkan kakakku justru semakin jauh tersesat di jalan kebucinan. Aku dan Suan King pacaran selama 6 tahun. Dan juga menjalani hubungan jarak jauh selama 6 tahun. Awalnya, teman-teman di sekitarku tidak mendukung. Mereka bilang, kami tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Siapa sangka kami berhasil melewati 6 tahun LDR. Tapi kami justru putus di bulan ketiga setelah dia menyelesaikan studinya dan kembali ke negara ini. Di bulan ketiga setelah dia menyelesaikan studinya dan kembali ke negara ini, aku mengajak temanku Heki yang menemaniku minum di warung barbeku dan makan sate. Suan King juga tidak sempurna dalam segala hal, kan? Contohnya, sampai di sini, Heki yang berhenti sejenak. Sepertinya dia sadar tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Jadi dia mengubah topik. Linmu, dalam hal percintaan, hanya yang lemah yang akan terpuruk. Yang kuat akan mencari pengganti. Saat itu, Suan King mengirimiku pesan. Kamu di mana? Aku asal menjawab. Di rumah. Berbaring menyembuhkan patah hati. Baru saja terkirim. Sebuah mobil sport perlahan berhenti di pinggir jalan menunggu lampu merah. Jendela mobil terbuka. Di kursi pengemudi, Suan King menatapku tanpa ekspresi. Aku perlahan meletakkan sate ginjal besar yang baru dipanggang. Berkata pada Hai Qiang, ayo kita pindah tempat minum. Hai Qiang membelakangi Suan King. Dia bingung. Lagi enak-enaknya makan. Kenapa harus pindah tempat? Aku menatap lurus ke depan. Melihat angka yang berdetak di lampu merah. Sudah tidak nafsu makan. Kamu ikut pindah atau tidak? Hai Qiang menggerutu. Meskipun tidak tahu aku kenapa. Tapi dia tetap berdiri. Kebetulan temanku baru buka restoran viral. Aku ajak kamu ke sana. Aku mengiyakan. Melihat bayangan mobil sport yang perlahan menjauh setelah lampu hijau. Aku diam-diam merasa lega. Di mata orang luar, Suan King beranggun. Terlihat seperti putri bangsawan yang dingin. Tapi itu sebenarnya lebih seperti penyamarannya. Di antara generasi sebayanya di keluarga Su di Jiangcheng. Baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Dan Suan King bisa terus stabil di posisi pewaris keluarga Su. Bagaimana mungkin dia hanya punya kelembutan dan kebaikan di dalam dirinya? Sampai di lokasi, aku dan Hai Qiang langsung naik ke teras atap lantai 2. Memberiku segelas anggur buah. Hai Qiang berkata, ada satu pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Aku menyesapnya. Tidak perlu tanya. Aku yang minta putus. Alasannya adalah, setelah makan mie siput, aku ingin menciumnya. Dia tidak mau. Hai Qiang terdiam selama 2 detik. Lalu bertanya lagi, cuma itu? Cuma karena dia tidak suka mie siput? Aku mengerutkan kening. Apa ini masalah tidak suka mie siput? Dia jelas-jelas merendahkanku. Untuk alasan ini, Hai Qiang jelas agak sulit menerimanya. Hubunganku dan Suan King selama 6 tahun ternyata kandas karena semangkuk mie siput. Siapapun pasti sulit menerimanya. Termasuk diriku sendiri. Sejujurnya, Suan King adalah pacar yang sempurna. Alasan ini adalah alasan yang susah payah kutemukan. Aku masih ingat hari itu. Saat aku mengucapkan 2 kata putus. Dia tidak berkata apa-apa. Membelakangiku berdiri di dekat jendela besar. Selama 2 jam penuh. Tapi sekarang aku tidak mungkin memberitahu temanku. Alasan sebenarnya putus adalah karena di sekitar Suan King muncul wanita penggoda kelas atas. Kan tanda tanya. Wanita penggoda kelas atas juga bukan poin utamanya. Di sekitar Suan King memang tidak pernah kekurangan penggoda. Masalahnya, penggoda ini adalah seorang wanita. Di rumah Suan King, aku pernah melihat anting bling milik wanita penggoda itu yang tertinggal. Dia juga pernah memakai baju tidur Suan King. Saat kami berkencan, wanita penggoda itu selalu bisa menemukan berbagai alasan untuk membawa Suan King pergi. Bulan lalu, aku membawa anggur merah dan diam-diam menyelinap ke rumah Suan King. Bersiap untuk memanen sayuran yang sudah kurawat bertahun-tahun. Saat sampai di rumahnya, dia sedang mandi.
Dan wanita penggoda itu memakai baju tidur Suan King. Dengan santainya berbaring di tempat tidurnya. Tidur dengan pulas. Suan King selesai mandi dan melihatku dengan ekspresi sangat tidak wajar. Dengan perhatian, dia menyelimuti wanita penggoda itu. Lalu mendorongku keluar dari kamar tidur. Dari awal sampai akhir, dia tidak memberiku penjelasan sedikit pun. Dari semua ini, aku punya alasan untuk curiga Suan King itu. Balok. Saat itu, para pria di lantai bawah tiba-tiba menjadi heboh. Mengikuti arah pandang mereka. Suan King, kenapa dia datang? Dan dia membawa wanita penggoda itu. Datang bersama. Wanita penggoda itu bernama Hiyuru. Saat ini, dia dan Suan King duduk di dekat. Sofa melingkar di tepi kolam renang. Seketika menjadi pusat perhatian. Terlihat Hiyuru sedang dalam suasana hati yang baik. Dari saat masuk sampai sekarang, 2 baris gigi putihnya terus terlihat. Seorang pria mengajaknya berfoto bersama. Dia tidak menolak siapapun. Sangat kooperatif. Pasti dia tahu aku dan Suan King putus. Sengaja datang untuk memprovokasiku. Suan King justru duduk di sudut sofa tanpa berkata apa-apa. Terlihat seperti tidak ingin didekati. Hiyuru mendongak, melihatku dan tersenyum sambil melambai. Kenapa tidak turun dan bermain bersama? Hai Qiang melihat ada wanita cantik yang mengundang. Seketika menjadi bersemangat. Cewek secantik ini, kenapa kamu tidak pernah cerita? Kata-kata itu sudah di ujung lidahku, tapi kutelan kembali. Bagaimana cara menceritakannya? Apakah aku harus bilang dia sainganku? Hai Qiang menarikku turun dengan paksa. Hiyuru melihat kami datang. Dengan baik hati memberikan tempat di sebelahnya untukku. Hai Qiang mendengar akan ada permainan dan semakin bersemangat. Dia segera memberiku kode mata. Memintaku untuk membantunya. Aku memberinya isyarat tangan angka 0. Dia diam-diam membalas. Oke, aku mengerti. Benar saja. Kehadiran wanita cantik mempengaruhi giginya. Aku ikut. Suan King yang dari tadi, diam, tiba-tiba angkat bicara. Lalu berdiri dan berjalan keluar dari sudut. Langsung duduk di seberangku. Karena partisipasinya, perhatian di meja ini langsung meledak. Seorang pria menyarankan kita bermain sesuatu yang lebih seru. Semua yang di sini single. Kan tanda tanya. Aku mengangguk. Hiyuru tersenyum dengan sedikit niat buruk. Menunduk mendekati telingaku. Dengan suara pelan bertanya. Kalian sudah putus? Aku mengerutkan kening dan bertanya balik. Kamu tidak tahu? Dia tersenyum seperti anak kecil yang berhasil mencuri permen. Dia tidak memberitahuku. Perang dingin antara aku dan Hiyuru terlihat oleh Suan King. Wajahnya sangat buruk. Suasana di sekitarnya menjadi tegang. Para pria yang ingin mendekatinya ragu-ragu. Tidak ada yang berani maju. Ronde pertama permainan. Aku dan Hiyuru satu tim. Aku berpura-pura payah dalam permainan. Saat adu cepat, aku sengaja tidak berebut. Akhirnya, kami berdua berada di posisi terbawah. Hiyuru tahu aku sengaja. Tapi dia tidak marah sama sekali. Dia bahkan menyelesaikan hukumanku juga. Suan King seperti biasa. Kecepatan tangannya sangat cepat. Saat skor dihitung, tim mereka berada di peringkat teratas. Ini membuat pria satu timnya kecewa. Dia tidak punya kesempatan berinteraksi dengannya. Setelah beberapa ronde, wajah Suan King semakin gelap. Pasti dia tahu aku sedang mengerjai Hiyuru, dan dia merasa kasihan. Kasihan. Aku memegang lengan Hiyuru, mendekat ke telinganya, mengajukan pertanyaan yang ada di hatiku. Apa kamu 0? Entah karena pengaruh alkohol. Reaksi Hiyuru sedikit lambat. Aku mengulanginya sekali lagi. Hiyuru tersenyum licik dan mendekatiku. Menurutmu aku seperti itu? Aku diam-diam menggeleng. Kalau dia bukan 0, maka aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Suan King di seberang. Sulit membayangkan dia yang menjadi pihak pasif. Sayuran yang sudah kutunggu selama 6 tahun. Begitu saja dipanen oleh Hiyuru. Hatiku seperti disayat pisau tumpul. Sakit sekali. Permainan masih berlanjut. Karena melamun, aku tidak sengaja salah langkah. Suan King yang mendapatkan kartu raja menatapku. Mengajukan pertanyaannya. Apakah ada orang yang kamu pedulikan di hatimu? Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan serius menjawab, tidak ada. Begitukah? Dia menunduk.
Jari telunjuk kanannya mengetuk-ngetuk meja dengan ringan. Ini adalah gerakan kecil yang muncul saat dia berusaha keras menahan emosi. Akan muncul. Beberapa menit kemudian, wajahnya kembali seperti semula. Dia mengulurkan tangan mengambil pul kecil di depannya, memasukkannya ke mulut dalam satu suapan. Gerakannya anggun dan lancar. Dia jelas tidak suka makanan manis. Kenapa hari ini seleranya tiba-tiba berubah? Karena penasaran. Aku juga mengambil sepotong pul kecil. Memakannya satu suap. Tiba-tiba napasku tercekat. Otakku belum sempat bereaksi. Kakiku sudah melangkah ke atas meja. Tanganku langsung terulur ke mulutnya. Suan King. Suaraku naik 8 oktav. Aku sangat ingin membuka mulutnya secara paksa. Jangan bercanda dengan hal ini. Suan King alergi parah terhadap mangga. Suatu kali setelah aku makan mangga, aku mencium bibirnya, menyebabkan ruam merah di seluruh tubuhnya. Ketika dokter bilang alergi parah, bisa menyebabkan syok anafilaksis. Aku memeluk Suan King dan hampir menangis ketakutan. Sekarang, di lapisan kue yang ada di mulutnya, ada potongan mangga. Aku tidak peduli dengan tatapan aneh dari sekitar. Suara kerasku bercampur dengan getaran. Suan King. Muntahkan. Tatapan Suan King padaku tidak mau mengalah. Keras kepala dan gigih. Bersama selama 6 tahun, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dia selalu paling kejam pada dirinya sendiri. Suan King, aku mohon padamu. Sikap sok tegar yang kupasang selama beberapa bulan ini, hancur berkeping-keping saat ini. Tapi apa salahku? Suan King, kamu benar-benar keterlaluan. Aku berteriak padanya. Kata-kata itu sudah di ujung lidahku. Tapi aku menggigit bibirku dengan keras. Memaksa diriku menelan kembali kata-kata selanjutnya. Jika aku membongkar rahasianya di depan umum, dunia luar pasti akan membesar-besarkan masalah ini. Menyebabkan rumor yang tidak-tidak. Besok, harga saham Grup Y akan anjlok. Semua industri yang terkait dengan Grup Y tidak akan ada yang bisa lolos. Termasuk keluarga kami. Sial. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati. Seumur hidup aku belum pernah merasa sesesak ini. Tatapan Suan King padaku perlahan melembut. Potonganku tidak ada mangganya. Kamu jelas masih peduli padaku. Matanya menatapku dengan penuh rasa kasihan. Dia mengulurkan tangan ingin membelai aku. Aku memalingkan wajah, menghindari tangannya. Tidak bisakah kita putus baik-baik? Aku sudah belajar makan mie siput. Dia mengatakannya dengan sangat jelas dan serius. Hatiku yang sudah mati, rasa kembali terasa sedikit sakit. Suasana di sekitar sangat sepi. Seolah waktu berhenti. Semua orang diam di tempat. Tidak bergerak. Aku menarik napas dalam-dalam. Melangkah turun dari meja melalui sofa. Mengeluarkan kotak obat kecil dari tasku. Mengeluarkan sebutir pil hijau. Memberikannya pada Suan King. Makan ini. Meskipun potongannya tidak ada mangga. Aku tetap khawatir jika bersentuhan dengan mangga. Kali ini dia sangat kooperatif. Mengambil pil itu dan menelannya dengan air. Ye Yuru mendekatiku. Dengan nada yang dibuat santai. Mencoba menutupi gejolak emosinya. Kamu benar-benar mantan yang langka. Sudah putus tapi masih membawa obat untuknya. Kalian lanjutkan saja. Aku ke toilet dulu. Aku berdiri dan pergi di bawah tatapan semua orang. Setelah menenangkan diri, saat aku keluar dari toilet, aku mengirim pesan ke Haikyang. Memberitahunya aku pulang duluan. Selesai mengirim, aku mendongak dan melihat Suan King berdiri di depanku. Aku berkata dengan nada datar. Suan King, lain kali jangan seperti ini lagi. Dia lebih tahu dari siapapun. Sebagai pewaris keluarga Su, betapa berbahayanya mengekspos titik lemahnya di luar. Linmu, kenapa sebenarnya kamu putus denganku? Saat itu, Ye Yuru berjalan mendekat. Dia membelakangi cahaya sehingga aku tidak bisa melihat ekspresinya. Dia berdiri tegap di belakang Suan King. Perasaan tak berdaya muncul dari lubuk hatiku. Aku tiba-tiba merasa semua penjelasan dan kekecewaan kehilangan artinya. Aku menatap Suan King lagi. Dengan tenang aku berkata, Suan King, mulai sekarang, jangan kita bertemu lagi. Dia mengulurkan tangan ingin menahanku. Tapi aku mundur 2 langkah tanpa ampun untuk menghindar. Jelas dia tidak menyangka reaksiku akan seperti ini.
Tangannya berhenti di udara. Jari-jarinya perlahan mengepal. Akhirnya, dia tetap memberiku jalan. Dalam perjalanan pulang, kenangan tentang aku dan Suan King terus muncul tak terkendali di kepalaku. Saat itulah aku baru sadar. Ini bukan pertama kalinya Suan King bersikap manja di depanku. Sepertinya hanya saat kami berdua. Dia tanpa sadar menunjukkan sisi lainnya. Suatu kali saat melihat video pendek, aku melihat seseorang membuat biskuit beruang untuk pacarnya. Aku memberikan ponselku padanya. Nanti malam aku buatkan ini untukmu. Dia sedang mendengarkan laporan keuangan kuartalan grup. Melirik ponselku sekilas. Perhatiannya kembali ke pekerjaan. Melihat dia tidak merespons, aku melupakan hal itu. Tak disangka, malamnya dia pergi ke dapur. Lalu duduk sendirian di balkon sambil merajuk. Tidak mau dipeluk sama sekali. Lain waktu, aku mencubit pipinya saat dia tidur. Dia mengerutkan kening dengan ringan. Dengan nada lembut. Sayang, biarkan aku tidur sebentar. Lalu mendongak dan menyusup ke dalam pelukanku. Menggesekkan kepalanya di dadaku. Bayangan saat dia tidur muncul lagi di benakku. Manis dan sangat cantik. Kulitnya putih dan lembut. Sopir melirikku. Sepertinya merasakan suasana hatiku yang buruk. Dia mencoba menghiburku. Jangan sedih. Segala sesuatu, jika diusahakan pasti ada jalan keluarnya. Bibirku melengkung ke bawah. Beberapa hal tidak akan ada hasilnya meskipun diusahakan. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa sedih. Hatiku bergejolak. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada sopir itu. Kenapa dia bisa jadi belok? Ya, tanda tanya. Hai Kiang, jadi aku punya teman. Pacarnya jadi belok. Apa masih bisa diluruskan kembali? Hai Kiang di seberang telepon dengan tegas menyarankan untuk putus. Aku memotongnya. Berbalik badan dan terus bertanya. Saat putus. Apakah harus dijelaskan? Dengan gamblang. Hai Kiang menghela napas. Hal seperti ini kan sudah sama-sama tahu. Tidak perlu dijelaskan. Saat putus, pihak wanita pasti akan menahan pihak pria. Berpura-pura sangat mencintai. Pihak pria akan ragu-ragu. Tidak tega untuk memutuskan. Akhirnya, pihak wanita akan selingkuh. Pihak pria benar-benar patah hati. Menderita dan menyakitkan. Cepat katakan. Siapa orang sial yang mengalaminya? Aku kenal tidak? Aku menutup telepon. Menutupi kepala dengan selimut. Keesokan harinya. Begitu aku masuk kantor. Aku melihat beberapa rekan kerja pria berkumpul di meja resepsionis. Mengobrol dengan gembira. Aku penasaran dan mendekat. Kalian sedang membicarakan apa? Resepsionis menarikku. Tadi ada wanita cantik berkaki jenjang masuk ruang rapat. Tiba-tiba, manajer Shang keluar dari ruang rapat. Dia melambai padaku. Aku berjalan cepat ke hadapannya. Pak Shang. Pak Shang mengangguk. Lalu membuka pintu ruang rapat. Mengisyaratkan agar aku ikut masuk. Lin Mu adalah tulang punggung bisnis perusahaan kita. Dia bekerja dengan rapi dan efisien. Direktur Ye, Anda tidak perlu khawatir. Sambil berkata, manajer Shang menarikku ke depan. Lin Mu, ini adalah Direktur Ye dari VSK Group. Kerjasama selanjutnya akan kamu yang tangani. Aku mengangguk dan menatap orang di depanku. Senyumku langsung membeku. Ye Yuru, kenapa dia ada di sini? Lin Mu, Direktur Ye baru pertama kali datang ke perusahaan kita. Ajak dia berkeliling. Aku segera memasang senyum profesional. Direktur Ye, silakan lewat sini. Sepanjang jalan, semua mata tertuju pada Ye Yuru. Terdengar beberapa bisikan kecil. Dia berkeliling dengan santai. Aku mengikutinya di belakang. Sesekali mengobrol dengannya. Tiba-tiba ponselku bergetar. Aku melihat pesan dari Hakiang. Tadi malam setelah kamu pergi, aura Suan King langsung berubah total. Aku sampai gemetaran. Aku cepat membalas. Ada apa? Dia langsung membalas. Dia meminta semua orang yang ada di sana untuk tidak menyebarkan kejadian semalam. Meskipun dia mengatakannya sambil tersenyum, tapi tekanan yang dia pancarkan membuat orang tidak berani bernapas. Orang-orang yang diam-diam mengambil foto dan video. Semuanya menghapusnya di depannya. Aku berjalan sambil membaca pesan. Tidak sengaja menabrak punggung seseorang. Aku mendongak. Kenapa Yuru berhenti?
Aku mengikuti arah pandangnya dan melihat meja kerjaku. Dia berdiri di samping meja kerjaku, tertarik dengan action figure di mejaku. Dia melihat yang ini, lalu memegang yang itu, lalu menunjuk ke rakku. Kamu suka seri ini? Aku menjawab asal. Tapi kurang satu. Blind box-nya tidak pernah dapat. Dia tidak menjawab. Melihat rekan-rekan kerja melihat ke arah kami. Dia tersenyum dan menyapa semua orang. Saat akan pergi, aku mengantarnya ke pintu. Dia baru saja akan masuk mobil. Tiba-tiba menoleh padaku. Kamu dan Swan King benar-benar sudah putus. Aku diam-diam memutar bola mataku. Orang ini ternyata tidak hanya datang untuk berkunjung. Dia takut aku masih mengharapkan Swan King. Takut kami akan balikan lagi. Aku mengangguk. Tenang saja. Benar-benar sudah putus. Ye Yuro melambaikan tangan padaku. Lalu membuka pintu, menyalakan mobil, dan pergi. Aku berbalik dan berjalan ke lift. Tunggu. Kenapa tadi dia menatapku seperti itu? Seperti bulu yang ditiup angin, sepoi-sepoi. Sangat lembut. Ting. Lift tiba. Aku menggelengkan kepala. Memaksa membuang keraguan di hatiku. Pasti aku salah lihat. Kembali ke kantor. Rekan-rekan kerja mengerumuniku. Kamu dan direktur ya ada apa-apa? Ya tanda tanya. Belum pernah ada klien penting datang langsung untuk membahas kerjasama. Iya. Apalagi klien besar. Jelas dia datang untukmu. Aku tertawa canggung. Tidak tahu bagaimana menjelaskan hubungan kami. Jadi aku diam saja. Membuka laptop dan mulai membuat proposal. Klienmu. Camilan sore yang kamu pesan. Sudah datang. Resepsionis muncul di pintu departemen kami. Tolong ambil di resepsionis. Begitu mendengar kata camilan sore, semua orang langsung berlari keluar. Kemudian terdengar teriakan dari luar. Ini kan tokoku di bawah itu. Tokoku yang sudah lama kuinginkan. Aku tidak pernah tega membelinya. Mahal sekali. Sepertinya Lin Wu akan menandatangani proyek besar. Jadi dia merayakannya lebih awal. Kapan aku pernah memesan kue? Apalagi dari toko kue mewah di bawah itu. Pasti salah kirim. Setengah tahun lalu. Untuk memahami industri ini, aku langsung bekerja di perusahaan ini. Di perusahaan, aku selalu bekerja keras. Setiap ada pekerjaan, aku selalu maju paling depan. Semua orang mengira keluargaku sulit, jadi mereka biasanya sangat baik padaku. Aku berjalan ke resepsionis, melihat pesanan. Informasinya memang atas namaku. Saat itu, ponselku menerima beberapa pesan dari nomor tak dikenal. Kunya sudah sampai. Tadi lewat di depan kantormu. Lihat toko ini, banyak yang posting di media sosial. Aku tidak tahu kamu suka rasa apa. Jadi aku pesan beberapa. Kamu bagi saja dengan teman-temanmu. Aku ragu-ragu mengetik balasan. Kamu Yuro. Dia langsung membalas. Aku mau add kamu di medsos. Boleh tidak? Aku beralih ke aplikasi chat. Benar saja. Ada permintaan pertemanan baru. Baru saja aku terima. Dia langsung mengirim pesan. Malam ini aku traktir makan. Kita bahas kerjasama selanjutnya. Traktir aku makan? Apa dia merasa bersalah karena sudah merebut pacarku? Karena sudah merebut pacarku? Melihat aku tidak membalas. Dia mengirim pesan lagi. Aku bisa menemuimu besok juga. Hari ini dia datang berkunjung saja sudah heboh. Kalau besok dia datang khusus untuk menemuiku, bisa gawat. Aku melirik jam. Membalasnya. Jam 6 sore. Tempatnya kamu yang tentukan. Aku sangat tertarik dengan Vic, tapi tidak pernah punya kesempatan untuk mengenal bidang bisnis perusahaan ini. Perusahaan ini. Sekarang kesempatan datang sendiri. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Meskipun aku tidak ingin bertemu Yuro, tapi mencari uang lebih penting. 5 menit sebelum jam pulang kerja, Ye Yuro mengirimiku pesan. Dia bilang sudah sampai di basemen perusahaan. Tempat parkir. Aku masuk mobil. Dia langsung menyalakan navigasi ke sebuah restoran pribadi yang sangat terkenal. Sepanjang jalan kami langsung ke intinya. Membahas detail kontrak, Ye Yuro di permukaan terlihat santai dan tidak mengikuti aturan. Tapi sebenarnya insting bisnisnya sangat tajam. Aku harus mengerahkan seluruh konsentrasiku untuk menghadapi berbagai pertanyaan darinya. Setelah kami selesai makan, dalam perjalanan dia mengantarku pulang.
Kontrak sudah hampir rampung. Sebelum turun, aku mencoba bertanya. Direktur Ye? Bagaimana kalau besok kita tanda tangan kontrak? Dia menatapku. Dengan senyum tipis di bibirnya. Tuan Lin memang bekerja dengan cepat dan efisien. Sangat lugas. Aku turun dari mobil dan melambai padanya. Sampai besok. Mobil Ye Yuru menghilang di tikungan. Aku berbalik dan masuk ke lobi gedung. Baru saja menekan tombol lift, lenganku tiba-tiba ditarik. Aku menoleh. Ternyata Suan King. Aku sangat terkejut. Kenapa kamu di sini? Suan King menatap lurus padaku. Apakah karena dia? Di matanya ada emosi yang tidak kumengerti. Dari sudut mataku, aku melihat dua sosok yang kukenal sedang berjalan ke arah kami. Aku langsung mundur 2 langkah, bersandar di dinding dan memegang pergelangan tangan Suan King, menariknya ke sisiku, lalu merangkul pinggang Suan King. Seluruh tubuhku menempel padanya. Dia sedikit bingung. Aku memberinya isyarat mata agar tidak bicara. Aku kan bisa mengantarkannya. Kenapa kamu harus datang sendiri? Itu kakakku, Lin Bing. Dari nadanya, jelas dia dipaksa datang. Ibuku seperti biasa, berbicara dengan lembut. Sudah setengah bulan tidak melihatnya. Aku ingin menemuinya. Suan King merangkul bahuku, memelukku erat. Napasnya terasa di leherku. Jantungku berdebar kencang. Tanganku tanpa sadar ikut memeluknya lebih erat. Pinggangnya yang ramping dan langsing terasa sangat lembut. Setelah pertengkaran di SMA itu, kakakku sangat tidak suka pada Suan King. Sampai sekarang, aku tidak boleh di depannya menyebut 3 kata Suan King. Jadi selama 6 tahun ini, hubunganku tidak pernah dipublikasikan. Leif tiba. Mungkin melihat aku dan Suan King, pasangan muda yang sedang mesra. Mereka masuk sendiri. Mendengar suara lift naik, aku menghela napas panjang. Nyaris saja, aku melepaskan Suan King. Mereka sudah pergi. Suan King masih memelukku. Aku mengingatkannya sekali lagi. Kamu bisa melepaskanku sekarang. Tatapannya penuh perasaan, tapi tertahan. Melihatku menunduk menatapnya. Bulu matanya bergetar. Dia menunduk, menghindari tatapanku. Lengannya tak kunjung dilepaskan. Masih memelukku erat. Aku merasakan detak jantungnya yang kencang. Suasana perlahan menjadi intim. Di depanku, wanita yang kucintai dengan sepenuh hati selama 6 tahun ini. Bohong jika aku bilang tidak merindukan aroma tubuhnya. Dia melihat aku sepertinya tidak menolak pelukannya. Matanya terpaku pada bibirku. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk pinggangnya lagi. Napasnya terasa di wajahku, lembut dan penuh kehati-hatian. Ting! Lift tiba lagi. Beberapa orang keluar dari lift sambil tertawa. Aku langsung membuka mata. Keluar dari suasana romantis. Mendorongnya dan masuk ke lift. Cepat-cepat menekan tombol lantai. Tidak berani menatapnya lagi. Pintu lift tertutup. Melihat angka yang bergerak, detak jantungku lama tidak bisa tenang. Nyaris saja. Sedikit lagi aku akan benar-benar luluh. Pagi-pagi aku mengirim draft kontrak ke bagian hukum. Sorenya, dengan kontrak yang sudah direvisi, aku langsung pergi ke markas VSIK Group. Melihat kecepatanku, Ye Yuru juga sangat kagum. Tertarik pindah kerja. Kalau kamu mau, perusahaan kami selalu terbuka untukmu. Aku memutar bola mataku. Apa anaknya jadi bawahanmu? Dia bercanda sambil menaikkan alis. Bisa jadi yang lain juga. Sambil berkata, dia mengeluarkan sebuah action figure dari tasnya dan memberikannya padaku. Ini yang kurang. Aku lengkapi untukmu. Setelah aku menerimanya, dia berbalik dan membuka pintu ruang rapat, mengisyaratkan agar aku masuk. Tim hukum VSIK mengangguk padaku. Aku memberikan kontrak itu. Pagi tadi tim hukum kami sudah berkomunikasi dengan tim kalian. Saat itu, pintu ruang rapat terbuka lagi. Suan King masuk bersama asistennya. Kenapa dia ada di VIK? Kenapa orang-orang VSIK melihatnya? Sama sekali tidak terkejut. Suan King terlihat begitu santai. Sepertinya dia sering datang ke sini. Jangan-jangan hubungannya dengan Hiyuru sudah diketahui publik di VIK. Hatiku terasa sesat. Mungkin sebelum aku minta putus, mereka sudah selingkuh di belakangku. Suan King memberi isyarat pada tim hukum VSIK. Tim hukum VSIK dengan hormat memberikan kontrak itu padanya.
padanya. Suan King membacanya dengan sangat serius, memeriksanya satu persatu dengan asisten di sebelahnya. Aku diam-diam mengertakkan gigi. Tidak bisa menahan amarah di hatiku. Apa dia begitu takut aku menipunya? Wanita itu benar-benar perhatian. Ya, jika tatapan bisa membunuh. Suan King dan Ye Yuru sudah kujadikan mie instan. Bunuh, bunuh, bunuh mereka. Bisa ditandatangani. Suan King selesai membaca kontrak. Dengan santai melemparkan kontrak itu kembali ke tim hukum. Lalu memejamkan mata dan bersandar di kursi. Wajahnya terlihat lelah. Tidak berkata apa-apa. Setelah menandatangani kontrak dan keluar dari ruang rapat, Ye Yuru tiba-tiba ada rapat mendadak. Dia menutup telepon dan menatapku. Dengan senyum di matanya. Kamu tunggu di kantorku dulu. Ya. Setelah berkata, dia memberikan tatapan penuh arti pada Suan King. Aku berdiri di antara mereka berdua, melihat mereka saling bertukar pandang. Jangan-jangan aku juga bagian dari permainan mereka? Benar-benar keterlaluan. Aku pulang dulu. Selesai berkata, aku berbalik untuk pergi. Suara Ye Yuru terdengar dari belakang. Aku suruh asistenku mengantarmu pulang. Aku tidak menoleh, hanya melambaikan tangan. Aku bawa mobil. Turun dari lift. Aku berjalan ke tempat parkir. Baru saja akan masuk mobil. Terdengar suara langkah kaki di belakangku. Semakin lama semakin dekat. Aku menoleh. Ternyata Suan King. Kenapa kamu turun? Suan King berjalan ke hadapanku. Suaranya lembut seperti giok. Aku sudah menemukan warung mie yang kamu bicarakan. Hatiku terasa sesak. Saat SMA, aku sangat suka. Sebuah warung mie di sebelah sekolah. Saat aku kuliah tahun ketiga, warung itu tiba-tiba pindah. Aku hanya menyebutkannya sambil lalu ditelepon. Tidak sangka Suan King masih ingat. Dia melihatku diam. Dia bertanya ragu-ragu. Mau pergi bersama? Mau. Kata itu tertahan di tenggorokanku dan kutelan kembali. Ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melirik layar, lalu berkata, aku angkat telepon dulu. Aku mengangguk, lalu berjalan ke tiang di sebelah dan bersandar menunggunya. Postur tubuhnya sangat indah. Cahaya oranye yang terpantul di wajahnya membuatnya sangat menawan. Jantungku berdebar kencang. Samar-samar aku kembali ke tahun SMA itu. Aku dan dia bertemu di tangga. Saat mata kami bertemu, sebuah suara di hatiku berkata, Linmu. Ini calon istrimu. Linmu. Suan King memanggilku. Aku tersadar, melihat wajahnya yang serius. Ada apa? Aku ada rapat darurat. Nanti malam aku jemput kamu. Ya, tanda tanya. Aku menaikkan alis. Ye Yuru lagi yang mencarimu. Aku memejamkan mata, memadamkan api kecil yang baru saja menyala di hatiku. Berbalik dan berjalan cepat ke mobil. Saat akan membuka pintu mobil, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan berteriak pada Suan King. Suan King, jangan sampai aku melihatmu lagi. Kakakku naksir Kak Si untuk mengejar langkahnya. Kakakku mulai berbisnis di tahun ketiga kuliah. Ayahku sangat mendukung. Dia bilang selagi muda harus banyak mencoba. Jadi dengan mudahnya, dia memberinya banyak uang sebagai modal awal. Setelah perusahaan berdiri, hal pertama yang dilakukan kakakku adalah mengajak Kak Si bergabung. Sekarang usahanya sudah cukup berhasil. Hari ini, kakakku bilang, ada restoran kanton baru di dekat rumah kami. Dia mengajakku makan. Sesampainya di sana, ternyata Kak Z juga ada. Aku menatap kakakku, memberinya tatapan bertanya ada apa. Kakakku terlihat sedikit kanggung. Dia melotot padaku. Lihat apa? Pesan makanan. Aku patuh mengambil menu dan menutupi wajahku. Tiba-tiba aku merasa ada yang duduk di sebelahku. Aku menoleh. Ye Yuru, kenapa orang ini bisa ada di mana-mana? Ye Yuru terlihat sangat santai. Dia tersenyum padaku. Kebetulan sekali. Aku tidak menghiraukannya. Terus memesan makanan. Kak Izzy, lama tidak bertemu. Aku tertegun dan menurunkan menu. Menatap mereka. Ye Yuru dan Kak Si saling kenal. Kak Si mengangkat gelasnya. Dengan senyum tipis di bibirnya. Lama tidak bertemu. Lalu menoleh dan memperkenalkan Ye Yuru pada kakakku. Kakakku juga minum bersamanya. Makanan sudah dihidangkan.
Semua makan dengan gembira. Tanpa sadar, kakakku dan Yuru sudah sedikit mabuk. Kaise tiba-tiba menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Hari ini aku yang traktir. Aku mengelap tanganku sambil tersenyum menggodanya. Kaise, jangan hemat-hemat uang kakakku. Dia menatap kakakku. Aku mau racing. Mendengar kata racing, kakakku meletakkan sumpitnya. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kenapa mau pergi? Sekarang perusahaan bisa berkembang baik tanpaku. Kak Z tersenyum dan bersulang dengan kakakku. Aku mau melanjutkan studi ke luar negeri. Kakakku diam-diam minum. Suasana tiba-tiba menjadi sangat hening. Yuru menatapku. Antar aku pulang. Aku memiringkan kepala dan berbisik padanya. Kamu tidak punya kaki sendiri? Dia mendekat ke telingaku. Apa kamu tidak merasa jadi pengganggu di sini? Aku langsung mengerti. Berdiri dan menarik lengannya keluar. Dia juga kooperatif, membiarkanku menariknya keluar dari restoran. Mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan melemparkannya padaku. Kamu tidak minum. Kamu yang menyetir. Selesai berkata, dia masuk ke kursi penumpang. Aku memasang sabuk pengaman. Kirimkan lokasi rumahmu. Dia mengeluarkan ponselnya, menggesernya sebentar, lalu menyimpannya kembali. Antar aku ke tempat Suan King saja. Aku menyalakan mobil. Akhir-akhir ini, aku tidur di rumahnya. Dia memejamkan mata, bersandar di kursi, dan mengangguk. Kenapa akhir-akhir ini tidak mencarinya? Aku meliriknya sinis. Masih mencoba mengujiku. Beberapa hal tidak bisa dikatakan secara terang-terangan. Karena beberapa hubungan akan menjadi canggung jika dibicarakan. Melihat dia tidak merespons, aku mendengus. Aku tahu hubungan kalian. Dia membuka mata. Ekspresinya sedikit bingung. Mungkin karena terlalu banyak minum. Matanya terlihat sedikit sayu. Ternyata kamu sudah tahu. Ya, sambil berkata. Dia tersenyum pahit dan melihat keluar jendela. Sudah tidak menarik lagi. Aku menyalakan mobil. Kami berdua diam sepanjang jalan. Suan King tinggal di lantai atas sebuah apartemen mewah dekat pusat kota. Untuk masuk, perlu sidik jari dan pengenalan wajah. Mungkin dia sudah menghapus data identitasku. Aku mencoba menekan sidik jariku. Setelah kamera mengenali wajahku, pintu masuk terbuka. Yuru sempoyongan dan tidak bisa berdiri tegak. Aku ragu-ragu menghubungi nomor yang sudah sangat kuhafal. Suara Suan King terdengar dari seberang telepon. Nada suaranya sedikit ragu. Aku diam-diam menarik napas dalam-dalam. Berusaha agar nada suaraku terdengar biasa dan alami. Turunlah. Jemput orang. Selesai berkata, aku menutup telepon. Membantu Yuru duduk di sofa di area tamu. Duduklah. Nanti Suan King turun menjemputmu. Aku pergi dulu. Selesai berkata, aku berjalan keluar dari pintu apartemen. Menghentikan taksi. Saat mobil mulai berjalan, sesosok bayangan yang kukenal berlari keluar. Kemudian, teleponku berdering. Nomor Suan King. Aku menolaknya. Dia menelepon lagi. Teringat kata-kata Yuru, hatiku terasa kesal. Aku menekan tombol matikan dan memasukkan ponsel ke saku. Kak Si pergi ke luar negeri. Kakakku terlihat jelas langsung. Lesu. Saat aku menghubunginya, dia sudah berada di negeri orang. Terpaksa, aku harus resign dari perusahaan lama dan mewarisi bisnis keluarga. Kakakku sesekali memberikan arahan jarak jauh. Aku setiap hari seperti di neraka. Bagaimana kemajuan pengejaranmu? Kakakku bertanya pelan. Lihat 2 jam tangan ini. Pilih yang mana? Lalu, dia mengirim 2 gambar. Aku langsung kesal. Pilih apaan? Kamu benar. Tidak usah pilih. Beli dua-duanya. Aku pusing. Langsung mematikan panggilan suara. Orang bucin memang harus dimusnahkan. Semuanya meresahkan. Setengah bulan kemudian, Yuru tiba-tiba mengajakku bertemu. Kamu mau pergi? Aku sedikit terkejut. Kamu bertengkar dengan Suan King? Dia mengangguk dengan nada setengah bercanda. Aku bilang padanya aku mau mengejarmu. Minumanku langsung menyembur ke tenggorokan. Wah, oke. Dia cepat-cepat mengambil tisu dan memberikannya padaku. Sambil menepuk-nepuk punggungku. Aku menatapnya. Sampai batuk-batuk mengeluarkan air mata. Bukannya kamu suka perempuan?
Tangannya yang menepuk punggungku berhenti. Pupil matanya bergetar. Dia menarik kerah bajuku dan mendekat ke telingaku. Dari mana kamu lihat aku suka? Aku ciut dan terus meminum minumanku. Melihat itu, dia tidak tega memarahiku lagi. Dia memejamkan mata dan menenangkan diri. Setelah suasana membaik, dia menyilangkan tangan di dada. Kurangi membaca cerita-cerita aneh. Aku memberanikan diri bertanya padanya. Lalu apa hubunganmu dengan Suan King? Dia kakak sepupuku. Aku sedikit ragu. Saat aku melakukan penyelidikan latar belakangnya, namamu tidak ada di daftar. Itu artinya penyelidikanmu tidak lengkap. Dia melirikku sinis. Ibunya adalah adik ibuku. Setelah ayah dan ibuku bercerai, ibuku membawaku ke Amerika. Karena aku ganti nama keluarga, hubungan kedua keluarga menjadi tegang. Kami tidak pernah saling berhubungan. Kali ini aku kembali ke negara ini. Keluarga tidak ingin aku banyak berhubungan dengan keluarga ayahku. Aku mengangguk. Ibu Suan King bermarga ye? Kalau begitu, kehadiran Ye Yuru di rumah Suan King menjadi hal yang wajar. Kekesalan di hatiku sedikit terobati. Aku tertawa hahaha untuk menutupi kecanggungan. Begitu dia dengar aku mau mengejarmu, dia langsung marah. Bulan ini dia menghancurkan lebih dari setengah bisnisku di luar negeri. Aku menunduk diam. Di kepalaku, aku memikirkan cara membujuk Suan King kembali. Suan King selalu profesional dalam bisnis. Tidak akan mencampurkan perasaan pribadi. Tidak sangka kali ini dia bertindak begitu kejam. Aku menjawab dengan gumaman. Otakku perlahan mulai mengikuti topik pembicaraan saat ini. Kenapa kamu mau mengejarku? Kita kan tidak begitu kenal. Ye Yuru menunduk dengan senyum di bibirnya. Kita sudah pernah bertemu jauh sebelumnya. 5 tahun lalu. Kamu diam-diam pergi ke Amerika tanpa memberitahu siapapun. Ingin memberi kejutan pada Suan King. Aku tertegun. Kamu tahu itu? Kejutan itu malah berubah menjadi malapetaka. Begitu aku keluar dari bandara, dompetku hilang. Dia menatapku. Waktu itu kamu di kursi belakang, bermesraan dengan Suan King sepanjang jalan. Apa kamu masih ingat siapa sopirnya? Itu aku. Melihatku diam. Dia tersenyum. Di matamu hanya ada dia. Dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah melihatku. Aku punya banyak pacar. Dia memandang keluar jendela. Tapi tidak ada satupun yang menatapku seperti caramu menatap Suan King. Awalnya, aku hanya penasaran padamu. Lama-lama, aku jadi suka padamu. Aku mengalihkan pandangan. Tidak berani menatap matanya. Tapi aku tidak akan meninggalkan segalanya demi kamu. Dia mengangkat gelas di depannya, meneguk minumannya. Suan King akhir-akhir ini sedang banyak masalah. Masih harus menyisihkan waktu untuk membantumu. Aku mendongak. Suan King kenapa? Dia ada masalah apa? Dia melotot padaku. Aku sudah bicara banyak. Tapi pada akhirnya, yang kamu pedulikan tetap dia. Aku diam-diam menelan ludah. Wajah Ye Yuru sangat tidak enak dilihat. Tanyakan saja sendiri padanya. Aku berdiri. Aku pergi sekarang. Dia memanggilku. Aku menoleh. Ada apa? Sudahlah. Tidak apa-apa. Pergilah. Selesai berkata, dia melambaikan tangan padaku, meneguk segelas minuman. Aku mengerti emosi di matanya. Itu adalah keengganan. Tapi aku tidak bisa memberikan respons apapun. Aku berdiri di depan pintu rumah Suan King. Sepanjang jalan aku terburu-buru ingin segera bertemu dengannya. Tapi sesampainya di depan pintu, aku malah ragu. Ragu-ragu mengeluarkan ponsel dan menelponnya. Tidak diangkat. Aku meletakkan jariku di pemindai sidik jari. Pintunya ternyata terbuka. Aku mengganti sepatu dan masuk perlahan. Suan King? Tidak ada jawaban. Hanya lampu sensor yang menyala. Ruang tamu kosong. Aku berdiri diam dan menelponnya lagi. Nada dering terdengar dari kamar tidur. Aku berjalan pelan ke kamar tidur. Lampu di kamar tidur dalam mode tidur. Sepertinya dia sudah tidur. Tubuhnya miring menghadap jendela. Aku menopang tubuhku dengan kedua tangan. Merangkak ke tempat tidur untuk melihatnya. Dia tidak bergerak. Matanya terbuka menatap keluar jendela. Ternyata belum tidur. Aku merangkak maju sedikit. Berbaring. Memeluknya dari belakang. Maaf. Sebelumnya aku salah paham. Sambil berkata,
Tanganku mulai menjelajah, melewati pinggangnya, merasakan otot perutnya. Dia menahan tanganku yang nakal, lalu berbalik dan menyusup ke dalam pelukanku. Tadi aku takut kamu datang untuk memaksaku putus. Aku mencium puncak kepalanya. Dia melanjutkan. Setelah kamu minta putus. Aku banyak merenung. Bersama selama 6 tahun, waktuku untuk menemanimu sangat sedikit. Hal yang kulakukan untukmu juga sangat sedikit. Aku terus meyakinkan diriku. Kamu memilih orang lain karena aku tidak cukup baik. Tapi begitu aku berpikir kamu akan memilih orang lain, aku merasa sangat sedih. Mataku terasa perih. Tiba-tiba teringat sebuah kalimat. Orang yang tidak mencintaimu akan merasa permintaanmu banyak. Orang yang benar-benar mencintaimu akan merasa apa yang diberikannya belum cukup. Bibirku melengkung ke bawah. Maaf. Suara Suan King terdengar sangat lelah. Mungkin dia begadang beberapa malam lagi. Aku membelai rambut panjangnya. Masalah apa yang kamu hadapi akhir-akhir ini? Dia menceritakan situasinya secara singkat. Anak perusahaan Gupsu yang baru didirikan tahun ini menghadapi kendala teknis. Awalnya sudah sepakat bekerja sama dengan sebuah perusahaan. Tapi saat akan menandatangani kontrak, pihak lain tiba-tiba mengingkari janji. Meminta Gupsu memberikan 70% keuntungan baru mau bekerja sama. Tidak bisa ganti perusahaan lain. Suan King menggeleng. Teknologi ini hanya dimiliki oleh perusahaan itu. Apa nama perusahaannya? Kianhe Technology. Aku tersenyum dan menenangkan Suan King. Keluargamu lebih menjaga citra. Leluhur keluargaku adalah perampok. Perang bisnis harus ada sedikit gaya preman. Serahkan masalah ini padaku. Keesokan harinya, aku menyerahkan perusahaan kakakku pada Suan King. Suan King memberikannya pada Yuru. Yuru memberikannya pada Kazi. Kaze sedang melanjutkan studi di luar negeri. Tidak bisa menangani semuanya. Jadi dia menendang kakakku kembali. Sekarang, kakakku semakin tidak suka pada Suan King. Seminggu kemudian, aku berhasil masuk kerja di Kianha. Dalam waktu setengah bulan, aku berhasil memahami seluk-beluk perusahaan ini. Kianha sudah busuk sampai ke akarnya. Aku makan sesuap mie, lalu melanjutkan. Kerja sama itu tidak mungkin. Suan King memindahkan kacang di mangkuknya ke mangkukku. Baiklah, tidak usah kerja sama. Setengah bulan kemudian, aku menelpon Suan King dan memberitahunya masalahnya sudah selesai. Aku langsung melakukan strategi mencabut masalah dari akarnya. Suan King bertanya, apa maksudnya? Aku bilang, aku membajak seluruh departemen teknis Kianha. Siapkan tempat di sana. Ada 23 orang. Suan King di seberang telepon lama tidak bersuara. Aku menambahkan, teknologi mereka bagus. Sikap mereka juga baik. Gajinya samakan saja dengan di sini. Tadi aku sedang memberitahu HR agar segera memproses mereka masuk kerja. Gaji akan disesuaikan naik sesuai standar. Bagus. Aku langsung membuat surat pengunduran diri. Di hari terakhir masa percobaan, aku meninggalkan Kianhai. Setelah menyelesaikan masalah Suan King, aku membawa Suan King pulang ke rumah. Seluruh keluarga sangat menyukainya, kecuali kakakku. Suan King memakai syal merah rajutan ibuku. Suasana keluargamu sangat baik. Aku menggandeng tangan Suan King berjalan-jalan di sekitar. Hadiah yang kamu berikan hari ini sangat sesuai dengan selera mereka. Pasti kamu memikirkannya dengan matang. Ya, tanda tanya. Suan King tersenyum dan meremas tanganku. Aku tidak tahu apakah kakakmu suka hadiah dariku. Aku mengerutkan kening. Tidak usah pedulikan dia. Apapun yang kamu berikan, dia akan sulit menyukainya. Ibuku menelpon, menyuruh kami pulang makan. Jadi kami berjalan pulang. Begitu sampai di depan rumah, kakakku melihat Suan King dan matanya langsung berbinar. Dia terus memanggil Wan King. Wan King sampai kepalaku pusing. Aku langsung membeku. Melihat kakakku mendekat, aku menariknya ke samping. Kak, sikapmu berubah terlalu cepat. Dia memberiku kalung Bulgari edisi terbatas. Bukannya kamu bilang seumur hidup tidak akan mengizinkan aku menyebut namanya di depanmu. Tapi dia memberiku kalung Bulgari edisi terbatas. Aku melepaskan tangannya. Sudahlah. Otak kakakku sudah rusak. Setelah makan malam, aku mengantar Suan King pulang. Melewati sekolah SMA kami,
Aku tiba-tiba ingin masuk dan melihat-lihat. Kami berjalan-jalan di lapangan. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku memegang lengan Suan King. Dengan tatapan serius, aku bertanya, di halaman 42 buku fisika itu, sebenarnya kamu tulis apa? Dia tersenyum sampai matanya menyipit. Matanya penuh dengan kelembutan. Bisa hapus 2 kata calon. Aku tidak begitu mengerti. Aku menatapnya lekat dan bertanya lagi. Apa? Dia merapikan kerah kemejaku. Penuh dengan cinta. Aku menulis. Bisa hapus 2 kata calon. Jadi, aku membelai pipinya. Kamu yang menyatakan cinta duluan. Sudut bibirnya terangkat. Kamu tidak melihatnya. Jadi tidak dihitung. Tidak, harus dihitung. Saat itu, bel pulang sekolah berbunyi. Gedung sekolah seketika riuh. Samar-samar aku kembali ke tahun ketiga SMA. Bedanya, punggung yang selalu ku kejar itu sekarang berdiri di sampingku. Selesai.